Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast. Dan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial nih hari ini. Wanita cantik, berprestasi pastinya. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, Salsabila Tiara Saputri, yaitu Putri Pariwisata Indonesia Sulut 2023. Betul ya? Benar. Iya. Halo Tribuners, halo Kak. Halo. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan aku Salsabila Tiara Saputri, biasa dipanggil Ling Ling ya. Ling-ling. Iya. Agak jauh ya Agak ini. jauh emang iya. Aku biasa dipanggil Ling Ling dan sekarang sedang menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi Utara tahun 2023. Oke, luar biasa nih. Nah, Ling-ling. Paling Tribuners yang menyaksikan mungkin agak bingung nih. Putri Pariwisata Indonesia ini sebenarnya apa sih? Karena kan banyak sekarang ya. Iya. Ada Putri Indonesia lah, Iya. Putri. Kemarin aja kita kedatangan Putri Pariwisata Nusantara. Nah, sekarang Putri Pariwisata Indonesia asal Sulut, utusan Sulut ya. Nah, itu coba dijelaskan sedikit supaya Tribuners lebih mengenal. Oke, jadi untuk menjelaskan lebih lanjut lagi, Putri Pariwisata Indonesia merupakan suatu ajang pageant di bawah naungan Yayasan Eljon. Nah, Yayasan Eljon ini menaungi beberapa banyak pageant juga, kayak misalnya ada Miss Chinese, terus ada Putri Nusantara seperti tadi. Namun untuk Putri Pariwisata Indonesia ini khusus untuk perempuan, karena kalau yang Putri Nusantara ada putra-putrinya. Oh, ada putra-putrinya. Iya, kalau Putri Pariwisata Indonesia khusus untuk kita perempuan-perempuan Indonesia yang khususnya akan mempresentasikan lagi pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia, terutama dari provinsi-provinsi kita. Oh, seperti oke. itu. Jadi memang utusan-utusan dari provinsi. berbagai provinsi di Iya. seluruh Indonesia ya. Nah, waktu pemilihan di tingkat daerah nih, kemudian itu bulan Maret ya? Iya, bulan Maret barusan. Awal Maret. Nah, itu ceritanya bagaimana awal mula Ling-ling ikut pageant atau pemilihan? Mungkin dari sebelum-sebelumnya juga ada karir di pageant atau seperti apa? Oke, kalau awalnya tuh karir di pageant sebenarnya udah lama banget. Jadi waktu masih kecil, masih TK, mama tuh sering kayak suruh ikut-ikut fashion show gitu. Biasa kan anak-anak kecil banyak yang kayak ikut fashion show ini, fashion show itu dari umur 4-5 tahun. Terus habis itu umur 5 tahun menang di tingkat daerah. Waktu itu aku tinggal di Papua domisilinya. Oh, di Papua. Iya. Terus akhirnya menang provinsi ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta tuh dikontrak 2 tahun. Namun karena harus fokus pendidikan berhenti dulu. Nah, setelah fokus pendidikan, lulus SMA, akhirnya mulai kuliah lanjut lagi, ada yang namanya pageant campus. Jadi aku kuliahnya di mana? Kuliahnya di London School of Public Relations, LSPR. Nah, di pageant campus itu namanya Mr. and Miss LSPR. Aku join, aku kayak coba deh jadi ambasador kampus. Ambasador kampus iya. Terus di karantina kayak sekitar 5-6 bulan itu lumayan wow banget ya. Kayak latihan Q&A, speech, catwalk, pembawaan diri dan lain-lain benar-benar dimantepin di situ. Nah, lalu dapat peringkat first runner up di Mr. and Miss LSPR. Kemudian ditawarin ikut Putri Indonesia juga kemarin yang Putri pas Indonesia. 2022. Oh, yang di pemilihan daerah. Pemilihan daerah Sulawesi Utara. Itu tuh masih kayak 50-50 Kak, karena kayak ikut nggak ya gitu. Tapi karena udah merasa aku mungkin sudah lumayan dibekali di karantina kemarin, aku kayak ya udah deh coba aja, kayak lihat limit aku sampai mana gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi keraguan dari Ling-ling sendiri? Keraguannya karena kayak insecure aja, kayak wah ini banyak banget nih saingannya, banyak juga perempuan-perempuan di sana yang punya potensi yang bagus banget, cantik-cantik, pinter dan lain-lain. Cuman kembali lagi ke diri sendiri, kalau kita nggak pernah coba, kita nggak bakal tahu juga kan kita limitnya semana, potensi kita semana. Jadi aku kayak udah coba aja. Nah, dan alhamdulillahnya pas di Putri Indonesia Sulawesi Utara kemarin dapat peringkat Putri Indonesia Intelijensia. Iya. Nah, itu berakhir di tahun lalu. Kemudian memasuki 2023 ditawarin nih, ada ajakan lagi nih. Iya, ajakan lagi, kamu ikut Putri Pariwisata Indonesia. Nah, sebenarnya itu agak bimbang juga karena aku udah masuk semester 6. Waduh, mulai hektiknya banget. Nah. Iya, aku kayak wah, aku semester ini harus KKN, harus ini harus itu. Cuman aku yang kayak kalau emang ini selama ini kan panggilan ya. Jadi aku kayak kalau memang ini panggilan dikasih sama yang di atas, ya kita ikut aja flow-nya gitu loh. Selama ada kesempatan ya dicoba ya. Coba dan alhamdulillah
dapat posisinya sekarang sebagai Putri Dapat Pariwisata gelarnya. Indonesia. Ya, luar Iya, biasa. Sulawesi Utara. Nah, kan masih ini sudah masuk semester 7 berarti. Iya, masuk ke semester 7. Nah, itu bolak-balik atau gimana? Iya, jadi kan sekarang lagi stay di Jakarta untuk stay di kuliah. Jakarta. Dan karena sekarang harus preparation buat video shoot, photoshoot, dan karena memang dari Sulut ya, jadi tetap harus balik ke sini bolak-balik. Iya. Karena kan memang utusan Sulut ya. Ini harus 1 bulan bawa ini udah 2 kali 3 kali bolak-balik. balik. Nah, kalau dari kampus sendiri, tahu nggak Ling-Ling ikut kompetisi ini? Tahu. Supportnya seperti apa? Sebenarnya kalau dari kampus sih ya, aku berangkat ke sini itu pas waktu masa tenang sebelum ujian, pas masa-masa libur. Jadi kampus gak mengganggu kampus, karena kalau Oh, di iya, kampus betul. itu kalau izin tetap hitungannya absen. Oh, Tidak ada excuse Tidak ada ya, excuse, tidak ada excuse kamu siapa, tidak. tidak ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kan tadi bolak-balik nih. Mm-mm. Nah, aktivitas di Manado sendiri itu apa aja dalam persiapan ini? Mm-mm. Sebenarnya pas pulang Manado ini sangat-sangat full schedule ya. Jadi kayak karena waktunya mepet juga, kayak sekarang ini cuman bisa seminggu nih di Manado. Dari hari pertama sudah meeting buat video shoot, 2 hari buat video shoot, lalu ada photoshoot juga, lalu kemudian ketemu sama pihak sponsor juga. Seperti itu sih. Nah, untuk videonya sendiri itu dibuat di mana? Mungkin ada destinasi wisata di Sulawesi Utara yang diprioritaskan, yang mau diangkat atau Iya. seperti apa? Oke, jadi kalau untuk foto syuting video shoot sendiri itu udah kita jalanin 2 minggu ya. Jadi 2 minggu lalu itu di akhir bulan kemarin sama di bulan ini. Kemarin tuh tempatnya banyak banget, kita Banyak. pindah-pindah. Oh, iya. Jadi lokasi paling Itu di mana pertama aja? Iya, lokasi paling pertama tuh di Likupang, Likupang tentunya. ya, Iya. karena memang destinasi Destinasi pariwisata super prioritas. prioritas. Iya, kita angkat Likupang, lalu kemudian kita pergi ke air terjun Talawaan. Oh, Iya, terus kemarin photoshoot sempat juga di Grandule Manado karena memang pantainya juga kan indah. Lalu kemudian video shoot kemarin kita ke Bukit Kasih, ke Bukit Doa, lalu kita ke Tomohon, ke Mahawatu, kemudian ke Pantai Tondano, di Bukit Teletabis. Wah, Waduh, banyak sekali banget ya emang. jalan-jalan. Tapi sangat-sangat tepar, cuman worth it banget lah. Worth it ya. Iya. Nah, kembali lagi ke pemilihan yang di daerah nih. Mungkin bisa cerita itu prosesnya seperti apa? Mungkin dari pendaftarannya, kemudian ada karantina mungkin, terus persaingan dengan wanita-wanita cantik lainnya itu seperti apa pada saat itu? Silakan. Oke, jadi kalau untuk pendaftaran sendiri mulainya di bulan Januari Februari nih. Udah ditawarin kayak kamu coba ya ikut ya, tapi aku masih kayak dua-dua hati gitu kan. Terus akhirnya mendaftar, dan karena itu posisi masih di Jakarta, dan karantina dimulai di akhir Februari. Akhir Februari. Iya, dan bertepatan aku lagi libur semester. Jadi memang menunggu libur semester nih biar bisa pulang ke Manado. Bisa ke Manado. Iya. Nah, kemudian di akhir Februari itu benar-benar berangkatnya H-2 karantina. H-2. Iya. Waduh. Jadi memang preparationnya sangat wah gerusuk Hektik, banget gitu. Nah, H-2 karantina, kemudian karantina tuh 3 sampai 4 hari sampai 3 ke sampai malam 4 final. hari. Iya. Kemudian Itu malam, pesertanya ada berapa? kalau nggak salah terakhir yang aku ingat ada sekitar 15 atau 16 ya. Heeh, Itu iya. udah finalis ya. Udah pada saat finalis, itu. iya. Nah, terus akhirnya Ling-Ling dapat gelar Putri Pariwisata Indonesia Sulawesi Utara. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan apa itu biasanya? Kan ada final question atau apa, Iya. masih ingat nggak? Iya, jadi itu questionsnya kita kayak undi pilih nomor gitu loh, akan dikasih sama juri yang mana. Pertanyaan itu beda-beda dari top 5 sampai ke top 3. Cuman dari top 3 itu aku pertanyaan paling finalnya cuman what is beauty for you? What is the meaning of beauty for you? Waktu itu Iya. Ling-Ling jawabnya apa? Nah, aku jawabnya waktu itu ditanya pakai bahasa Inggris, jadi jawabnya pakai bahasa Inggris. Nah, aku jawabnya kalau intinya beauty is not about physical ya, bukan cuman physical appearance, tapi kalau kita bisa memancarkan kecantikan itu dari dalam diri kita through our smartness, through our knowledge, through our attitude, itu pasti inner beauty kita bakal terpancar dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh kak dia cantik karena udah ini itu, sebenarnya semua orang cantik asalkan pembawaan Pembawaan diri diri. itu bagaimana.
full package ya. Iya. Kalau dari tim penilainya itu sendiri dari mana? Adakah dari pusat misalkan dari Eljon, Ada. kemudian dari Iya. pemerintah atau dari mana aja waktu Jadi itu? kalau untuk juri-jurinya sendiri itu ada 4. Jadi ada salah satu dosen juga dari Manado, kemudian ada Kak Blesi Tangil juga, Oh, iya. kemudian ada Kak Dita Zulaika sebagai Miss Tourism International 2022, datang dari pusat, dari Jakarta, dari tim Eljon untuk menilai juga. Miss Tourism International. International. Oh, jadi dari Putri Pariwisata Nanti Indonesia nanti ke naik ke Miss Tourism International itu ya. Oh, oke. naik ke internasional. Nah, Iya. waktu itu persaingannya seperti apa nih? Kalau boleh tahu. Atau sampai saat ini mungkin masih menjaga hubungan baik dengan para finalis yang mengikuti ajang sama-sama waktu itu atau seperti apa? Masih sih, kita tentu aja pasti mutualan juga ya, follow-followan di Instagram, masih kontak-kontakan juga. Kalau untuk persaingannya sendiri sih lumayan terasa, cuman karena memang suasana karantinanya juga cukup fun, walaupun sebenarnya lumayan hektik ya, sampai tengah-tengah malam latihan koreo, latihan catwalk. Cuman bisa dikatakan fun-fun aja sih, dan sangat-sangat kayak akrab aja satu sama lain. Kalau misalnya kayak kamu butuh ini kayak ayo cepet gitu. Jadi rasa Masih- kekeluargaannya kental iya, juga ya. enggak yang terlalu siku menyiku, kompetisi yang enggak. toksik gitu. Enggak dong. Ya, Untungnya sih pastinya ya. tidak. Nah, kalau dari pemerintah Sulawesi Utara sendiri, supportnya ke Putri Pariwisata Indonesia Sulut itu seperti apa sejauh ini? Untuk dari bulan lalu sebenarnya kita sudah berusaha untuk sounding juga ke Dinas Pariwisata Sulawesi Utara, dan kemarin juga sempat janjian sama Dinas Pariwisata Tomohon. Cuman memang waktunya untuk bertemu sama para beliau-beliau ini mungkin agak-agak bentrok. Jadi kemungkinan masih akan mengatur jadwal lagi kita untuk iya. bertemu. Yang pasti support ya, karena kan Iya. memang mau mengangkat wisata di wisata. Sulawesi Utara. Benar-benar. Nah, kalau dari agenda-agenda pariwisata di Sulawesi Utara, mungkin ada yang Lingling akan ikuti atau terlibat di dalamnya atau seperti apa? Misalkan kan seperti tadi ada Tomohon ya, kan Iya. dalam waktu dekat ini ada Tomohon International Film Iya, Festival. Ada juga beberapa festival-festival di Sulawesi Utara yang cukup besar ya, karena memang masuk di Karisma Event Nusantara di yang digaungkan oleh Kemenparekraf. Nah, itu dari Putri Pariwisata Indonesia sendiri terlibat atau seperti apa? Sebenarnya untuk dari Putri Pariwisata Indonesia sendiri tentunya harusnya ya terlibat. Namun karena memang aku domisilinya tidak di Manado, jadi mungkin keterlibatannya hanya melalui sosial media. Sosmed. Tentunya kewajiban sebagai Putri Pariwisata Indonesia Sulut untuk memberitahukan kepada media, kepada massa kalau memang di Sulawesi Utara ada ini. Dan karena mungkin aku sendiri tidak bisa langsung datang ke eventnya, kayak misalnya dalam waktu dekat ini TIFF ya, Iya. Tomohon International Flower Festival 2 minggu lagi ya, dikit lagi ya, Iya, awal dekat Agustus. Agustus. Nah, karena memang bentrok juga karena aku ada ujian juga di kampus, jadi ya partisipasinya seperti itu Dari melalui- lewat sosial Iya, media ya. iya. Jadi untuk jadi dari Lingling sendiri untuk menarik perhatian dari atau wisatawan mancanegara Iya. ataupun domestik, Mm-mm. dari bukan hanya dari mungkin tampilan video yang Iya. bisa Lingling buat, tapi juga dari sosmed Sosmed, ya. iya. Karena sekarang sosmed yang paling kencang ya Paling kencang, untuk mengajak betul. media massanya. Nah, kalau untuk pemilihan yang tingkat nasionalnya nih, nah itu kapan? Jadi diberitahukan info kalau rencana di akhir Agustus mulai karantina dan 2 September finalnya. Cuman dari pihak pusat mungkin ada perubahan tanggal atau further more information, tapi dipastikannya di tanggal seperti itu, kemungkinan besar. Oke. Iya. Nah, mungkin ada persiapan khusus nih, kan beda kan waktu persaingan di daerah
dan di nasional nanti ya. Itu di Jakarta. Iya, di Jakarta. Jadi dari seluruh Indonesia ada perwakilan tiap provinsi untuk mengikuti kompetisi itu, pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Yang nantinya itu akan dikirim, kalau yang pemenangnya akan ke Miss Tourism Internasional. Nah, kalau dari Lingling sendiri, persiapan khusus ala Lingling itu seperti apa? Jadi sebenarnya persiapan khususnya agak-agak bentrok juga sama kuliah ya. Cuman kalau untuk persiapan khusus sendiri pastinya udah mulai latihan-latihan catwalk, Q&A juga, speech buat nanti. Dan karena juga aku di kampus ya, di kuliah aku lagi menjadi PIC, person in charge juga, untuk mengajar kelas catwalk dan juga speech buat adik-adik angkatan Mr. Miss. Jadi ngajar juga. Iya, karena aku ngajar di situ juga aku karena ngajar gitu bisa bertukar pikiran. Belajar, iya, sambil belajar juga, karena orang yang mengajar itu sambil belajar sudah pasti juga harus belajar. Iya, jadi dari situ aku belajar catwalk sama speech juga. Kemudian untuk catwalk juga aku belajar sama Miss Tourism International juga. Iya. Jadi mentor juga ya. Iya, udah mulai belajar juga. Nah, sudah mulai kenal dengan partisipan dari provinsi lain atau sudah melihat mungkin? Belum sih, karena belum ya? sempat, kita belum pernah ketemuan. Terus belum juga di announce juga kan partisipannya siapa aja dari official account-nya Putri Pariwisata Indonesia. Jadi sejauh ini aku ketemunya sama alumni sama alumni ya? Iya, kakak-kakak tingkat yang tahun 2022, 2021, 2019. Iya. Kalau Putri Pariwisata Indonesia dari Sulut sendiri itu sudah ada sebelumnya? Sudah. Oh, itu siapa? Iya, seperti tahun lalu dari Kak Elizabeth, lalu ada Kak Lois Tangel. Iya. Oh, ya, justru mereka juga yang juara ya, iya. dapat gelar. Oke. Jadi mungkin mereka perwakilan dari Sulut, kemudian yang mendapatkan gelar juga ya pada saat itu. Nah, kalau dari senior sendiri nih, karena kan Lingling juga bilang belajar dari mereka ya. Nah, apa yang Lingling ambil dari mereka? Mungkin ada nasihat-nasihat tertentu atau tips and tricks dari mereka seperti apa? Mungkin bisa di-spill sedikit. Iya. Mungkin kalau misalnya dari senior yang sudah aku temui ya, putri-putri dari Eljon, mereka tuh rata-rata bilang kalau di Eljon sendiri dan juga Putri Pariwisata itu ada 3 value yang paling penting, yaitu smart, charming, and hospitable. Jadi kayak kalau misalnya kita sebagai putri itu bukan hanya memikirkan kita harus cantik, harus ini, harus itu, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada orang banyak, bagaimana kita bisa memberikan servis terbaik kita kalau sebenarnya kita ini representatif dari Indonesia, bukan hanya perwakilan daerah sendiri, tapi bagaimana kita bisa, oh ini loh aku yang bisa menjadi panutan kalian, yang bisa juga memberikan hospitable buat kalian, seperti itu dari mentor-mentor sih. Dari mentor-mentor yang Lingling ambil ya. Nah, kalau dari support dari keluarga sendiri atau mungkin teman-teman orang terdekat, itu seperti apa awalnya ketika Lingling, mungkin dari sejak awal Lingling ikut modeling ya, awal-awalnya itu sampai saat ini support dari keluarga atau orang tua itu seperti apa? Kalau support sendiri tentunya mereka sangat-sangat full support. Iya, full supportnya yang kayak, karena mama yang dari aku kecil yang kayak ikut gitu, yang mendorong ya. Iya, jadi saya sangat suka naik di panggung itu karena mama sendiri. Iya, mama sejak papa kecil, sejak dini sudah disodori ya. Iya, Ling yang centil, yang cantik gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang yang kayak, oh, I know that my parents and my family really support me, benar-benar give full support. Jadi I cannot let them down, nggak bisa kasih disappoint mereka gitu loh. Jadi aku harus tampilkan yang terbaik, karena orang yang saya sayangi sudah memberikan full support, maka saya juga harus memberikan yang terbaik. Oke, luar biasa ya. Memang keluarga pastinya full support dari sejak kecil sudah diikutkan ajang-ajang modeling seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih kan Lingling di LSPR ambil public relation. Nah, mungkin ke depan Lingling itu punya harapan atau cita-cita ke depan mau jadi apa sih sebenarnya? Apakah ini join pageant untuk jadi batu loncatan atau mungkin bisa juga menggali potensi diri? Sebenarnya dari hati paling dalam Lingling itu mau jadi apa?
Oke, kalau untuk menjadi apa suatu saat nanti, sebenarnya cita-cita seseorang dan mimpi seseorang pasti banyak ya. Iya. Banyak banget yang ingin dicapai, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Apalagi tahu kalau untuk di public relation sendiri, kayak kenapa aku milih public relation, karena aku tahu di dunia sekarang pasti every perusahaan butuh public relation. Kita bisa juga membawa diri untuk personal branding kita, dan karena mimpi aku banyak, jadi aku pengen bisa kesini gitu. Cuman kalau misalnya ditanya lagi tujuan utama ikut pageant kenapa, sebenarnya balik lagi pas masuk kuliah terus join pageant lagi, itu karena aku pengen menggali potensi diri. Kayak aku belum belajar tentang ini nih, dan aku selama ini ngeliat pageant wah bagaimana cara seorang wanita membawa diri, bagaimana dia bisa look that smart, bisa terlihat charming, itu bagaimana caranya, karena aku belum tahu, makanya aku join lagi karena aku ingin belajar lagi. Dan untuk aim akhirnya ya, untuk final destinationnya, apakah akan seumur hidup untuk pageant aja? Tentunya enggak dong. Iya. Dan karena tentunya pasti setelah dari pageant ini, tentunya bekal yang kita dapat bisa kita bawa kemana aja. Betul. Jadi tujuannya akan ke situ sih. Jadi sebenarnya masih banyak juga yang Iya. diinginkan oleh Lingling ini, Iya. tapi menurut Lingling dari PR itu bisa kemana-mana, pasti Iya. bisa menguntungkan ya untuk Menguntungkan. Lingling. Iya. Nah, kalau misalkan kan ini dalam masa persiapan nih, Mm-mm. untuk Putri Pariwisata Indonesia kan beda dong dengan ajang pemilihan duta atau kecantikan lainnya ya, karena ini mengangkat tentang pariwisata. Nah, kalau Lingling mau bawa pariwisata Sulawesi Utara nih, mungkin ada usulan untuk pemerintah Sulawesi Utara atau bagaimana menarik wisatawan domestik ataupun internasional. Nah, dari Lingling sendiri seperti apa? Nah, kalau dari aku sendiri yang aku lihat, kayak misalnya oma saya kan kampungnya di Kompi ya, Tondano Di Pantai Kompi. namanya. Oh, Tondano Pantai. Iya. Nah, di pesisiran pantai itu kan panjang banget ya, banyak banget tanah-tanah masih milik warga atau mungkin tanah pribadi, ada juga tanah pemerintah, dan banyak juga sudah dibangun-bangun yang kayak cottage, villa-villa, tapi banyak juga yang masih gebukan kayu-kayu atau warung-warung seperti itu kan. Atau seperti yang saya lihat juga kemarin di Likupang, memang masih dalam proses pembangunan oleh pemerintah ataupun juga dari pihak swasta. Tapi kalau menurut aku sendiri, bagaimana caranya kita bisa menarik lagi turis-turis atau wisatawan dari bahkan bukan cuma luar negeri tapi dari dalam negeri sendiri, untuk tahu lagi Sulawesi Utara itu apa aja sih. Menurut aku kita harus mengadakan yang namanya raise awareness. Jadi mengangkat lagi awareness dari masyarakat sekitar, dari para UMKM sekitar. Karena kayak kalau misalnya nih aku ngomongin kayak oke, yang bisa main sosial media anak-anak zaman sekarang, tapi seperti yang balik lagi UMKM yang di sana tuh kadang mungkin sudah orang-orang yang lebih berumur ya, mungkin perlu diajarkan kembali bagaimana caranya untuk menggunakan sosial media, memposting, membuat suatu konten. Kayak gampang banget dengan cara kita bikin video itu bisa menarik perhatian wisatawan. Jadi kalau menurut aku, bagaimana caranya untuk mengangkat lagi, mungkin dari pihak anak-anak muda atau mungkin komunitas yang ada di Sulut atau mungkin dari pemerintah bisa mulai membuat kayak seminar ataupun kayak workshop untuk pembelajaran kepada UMKM di Sulawesi Utara untuk bagaimana caranya raise awareness through social media. Seperti itu. Karena jadi memang dari SDM-nya ya yang disiapkan. Karena kalau misalnya cuman dari pemerintah aja, oh iya kita sudah membangun, tapi kalau tidak dipublikasikan, karena memang faktor utama suatu tempat wisata itu bisa benar-benar naik tentunya dari publikasi. Kalau memang sudah dibangun bagus-bagus dengan anggaran sangat besar, tapi kalau tidak dipublikasikan dengan baik oleh masyarakat sekitarnya atau yang datang cuman kita doang nih, anak-anak muda, bagaimana yang nanti UMKM yang menjaga di situ, yang mengerjakan di situ, yang mengelola di situ, tahu caranya untuk mempublikasikan seperti itu. Pasti supaya semakin dikenal ya oleh wisatawan, untuk demikian untuk tertarik untuk datang. Nah, kalau dari Lingling sendiri nih, mungkin dari Tribuners yang menyaksikan banyak kan anak-anak muda juga, mungkin punya cita-cita juga pengen jadi Putri Pariwisata Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan dari Lingling untuk anak-anak muda di Sulawesi Utara ya, khususnya untuk mau menggali diri untuk potensi diri dalam dirinya. Ada pesan-pesan apa dari Lingling?
Oke, kalau untuk pesan dan kesan sendiri, salah satunya cuman percaya kepada diri sendiri dan kepada yang maha kuasa. Dan ada satu quote juga yang selalu aku pegang dan aku dapat mulai tahun lalu aku tetapkan itu, quote by Mother Teresa, yaitu always bring happiness to everyone, let no one ever come to you without living happier. Jadi kayak tujuan kenapa kita bisa ada di suatu posisi atau suatu jabatan ataupun menjadi diri kita saat ini adalah untuk membahagiakan orang lain dan diri sendiri. Jadi carilah sesuatu yang bermanfaat buat kita agar bisa membahagiakan orang lain juga, dan percaya pada potensi diri sendiri, karena kalau kita belum mencoba kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Oke, luar biasa. Jadi memang gelar yang dipercayakan untuk Lingling ini bukan cuma untuk dinikmati sendiri ya, Iya. tapi juga untuk bagaimana bisa berpengaruh untuk orang lain di Benar. sekitar. Oke, nah mungkin sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang, masih banyak lagi mungkin waktu-waktu lain mungkin kita bisa bertemu lagi untuk bincang-bincang nanti. Iya, Mungkin semoga. setelah kalau sudah juara, Amin. Doanya dan dukungannya. mungkin sekaligus meminta dukungan dari Tribuners atau warga Sulawesi Utara. Nanti diingatkan kapan kompetisinya, silakan. Oke. Halo Tribuners dan juga khususnya masyarakat dari Sulawesi Utara. Mohon bantuan dan doa dan juga dukungannya untuk saya Lingling Saputri untuk maju ke ajang Nasional Putri Pariwisata Indonesia yang akan diselenggarakan bulan depan mulai Agustus sampai September. Semoga dapat memberikan hasil yang terbaik dan semoga saya bisa memberikan yang terbaik juga buat masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik sekali, luar biasa. Terima kasih Lingling sekali Thank lagi you. sudah datang di Tribun Manado mau Thank you, podcast Kak. dengan saya. Kemudian juga terima kasih Tribuner sudah menyaksikan podcast hari ini. Nantikan video-video atau podcast lainnya dengan tema-tema menarik tentunya. Dan saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Thank you.